Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yuliana Pratama. Saya dari Prodi PPKN semester 1. Dan saya Amalia Nabila dari Prodi PPKN semester 1. Kami akan mewawancarai 3 narasumber, yaitu Kak Muhammad Muhlis, Kak Vera Aulina Syafitri, dan yang terakhir Kak Musin Abrori. Kami di sini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yuliana Pratama. Saya di sini bersama teman saya yaitu Amalia Nabila untuk memenuhi tugas dari Bapak Sulu Mahardika Alam, yaitu pengantar ilmu hukum. Dan saya di sini akan mewawancarai Kakak Muhammad Muhlis selaku narasumber. Boleh minta waktunya sebentar, Kak? Ya. Menurut Kakak, apa sih itu hukum? Jadi di sini kalau kita kemudian berbicara tentang masalah hukum, maka kemudian yang pertama kali harus kita teliti itu adalah pengertian secara etimologi atau pengertian secara bahasa. Jadi hukum itu dalam bahasa Indonesia itu dikenal misalkan di Eropa atau Prancis itu disebut dengan droit. Dalam bahasa Belanda disebut dengan right, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan right atau law. Jadi kemudian dari pengertian tersebut dapat ditarik dari bahasa Romawi itu yang disebut dengan rex, perintah atau pemerintahan. Rex itu kemudian jika ditarik dalam bahasa Latin itu disebut dengan rectum, raja. Jadi dari situ kemudian timbul hukum yang menurut Karto Hadiprodjo merupakan sebuah asas ataupun juga aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat yang mengikat masyarakat dan juga penguasa serta lembaga yang memanifestasikan hukum tersebut. Dan juga di sisi lain juga terdapat pengertian hukum menurut Utrecht dalam buku Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia karya Profesor Dr. J.St. Kansil yang mengatakan bahwasanya hukum itu merupakan sebuah himpunan petunjuk-petunjuk dan juga tata tertib yang dipatuhi dalam masyarakat, dan apabila dilanggar akan terdapat sebuah sanksi, di mana pemberian sanksi akibat dari pelanggaran hukum ini merupakan sebuah hak penguasa terhadap orang-orang yang kemudian melanggar hukum tersebut. Dan kemudian jika ditinjau dari segi isinya, hukum itu sebenarnya ada dua, yaitu hukum privat yang menyangkut antar perorangan, dan yang kedua itu adalah hukum publik atau hukum pidana yang kemudian disahkan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Seperti itu. Kalau menurut Kakak, gimana sih hukum di Indonesia saat ini? Kalau kita kemudian melihat pelaksanaan hukum di Indonesia ini tentunya masih jauh dari yang kita harapkan. Misalkan kita ngambil kasus dari yang kemarin itu, ada 2 orang wanita yang kemudian mencuri kayu putih dan juga susu, itu kemudian dijatuhkan pidana selama 9 tahun. Sedangkan ada beberapa menteri-menteri seperti halnya bawahan dari menteri sosial itu Yulani Batubara hanya dipidana 7 tahun, dan ini merupakan sebuah bentuk adanya keadilan di dalam hukum masih kurang optimal atau masih jauh dari Pancasila. Padahal Insinyur Soekarno itu pernah mengatakan ketika mencetuskan Pancasila itu adalah Rekvardiget, yang artinya itu adalah keadilan sosial. Namun pada kenyataannya itu masih belum jauh. Padahal kalau kita melihat di amanat undang-undang itu di pasal 27 ayat 1 itu disebutkan bahwasanya setiap orang itu memiliki hak yang sama di depan hukum atau equality before the law. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Hukum di Indonesia itu masih bisa diperjualbelikan. Jadi yang bisa kemudian membeli hukum adalah orang-orang yang beruang. Jadi hukum itu kemudian tumpul kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan dan juga memiliki uang, dan hukum itu tajam ke bawah ketika orang-orang itu tidak memiliki otoritas ataupun juga tidak memiliki uang, misalkan masyarakat biasa, sehingga akan terdapat sebuah ketimpangan-ketimpangan dan juga likuidasi hukum sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Terima kasih ya Kak, karena udah mau membantu tugas kami. Saya selaku penanya mohon maaf jika kadang kurang aktif itu Kak. Terima kasih. Selanjutnya saya bersama narasumber yang kedua yaitu Kak Vera Aulina Syafitri. Langsung saja. Menurut kakak terkait hukum itu gimana? Pendapat kakak? Kalau yang saya tahu, hukum itu merupakan sistem peraturan yang ada di suatu tempat yang itu sifatnya mengikat. Dan menurut Thomas Aquinas dalam buku Pengantar Hukum Indonesia itu disebutkan bahwa hukum sendiri merupakan sistem peraturan yang tertinggi yang berasal dari Tuhan begitu. Itu yang saya ketahui. Dan juga kalau di salah satu webinar kemarin sempat disampaikan oleh salah satu pemateri, seperti misalkan tadi sudah saya sebutkan kan bahwa hukum itu sifatnya mengikatkan. Jadi misal di Indonesia sendiri nih, itu kita memiliki hukum-hukumnya kita sendiri, yaitu di undang-undang dan lain sebagainya.
Jadi nantinya kita sebagai rakyat Indonesia itu wajib hukumnya untuk mematuhi aturan yang ada begitu. Itu yang saya tahu. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya bersama dengan narasumber yang ketiga yaitu Kak Muhsin Abrori. Langsung saja, apa sih pendapat kakak terkait hukum? Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Jadi hukum itu menurut Plato itu merupakan seperangkat peraturan yang dimana itu sudah tersusun, yang ada juga peraturan tersebut bersifat mengikat kepada masyarakat. Jadi titik tekannya hukum itu langsung diberikan kepada masyarakat untuk mengatur bagaimana pola tingkah laku masyarakat seperti itu. Sedangkan menurut Profesor Dr. Van Kan, beliau mengatakan bahwasanya hukum merupakan seperangkat pedoman hidup yang dimana sifatnya itu memihak kepada masyarakat. Jadi antara Plato dan juga Dr. Van Kan itu sama, artinya pedoman ataupun peraturan yang sifatnya itu mengikat kepada masyarakat seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sampai di sini saja video dari kami. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya Eka Yuliana Pratama Dan saya Ahmadiyah Nabila. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.